Hi, it's me again, I'm back. Hanya Allah yang tahu bagaimana perasaan aku sakit. Sakitnya perasaan aku ni. Siapa yang tahu? Siapa tahu? Aku mahu dengan kau. Siapa yang buat aku ni? Aku mahu. Asal fake-nya aku malas betul. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Quratina Ayun, saya dari Prodi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Budaya. Di sini saya akan menyampaikan orasi dengan tema implikasi ekonomi dan sosial dari UKT yang tinggi terhadap akses pendidikan tinggi di Indonesia. Pendidikan tinggi merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Akses yang merata terhadap pendidikan tinggi menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan peningkatan yang signifikan pada biaya pendidikan tinggi, khususnya dengan adanya kebijakan uang kuliah tunggal atau UKT. 1. Beban finansial, yaitu kenaikan UKT yang tinggi memberikan beban finansial yang berat bagi sebagian besar keluarga, terutama dari kalangan menengah ke bawah. Hal ini dapat memaksa mereka untuk mengalihkan anggaran dari kebutuhan pokok lainnya, seperti pangan dan kesehatan, hanya untuk membiayai pendidikan anak. Meningkatnya utang beasiswa, banyak mahasiswa yang terpaksa mengambil pinjaman untuk membiayai kuliah. Hal ini akan menjadi beban tambahan bagi mereka setelah lulus dan dapat menghambat mereka untuk memulai usaha atau keluarga. Selanjutnya, penyempitan akses. Kenaikan UKT yang signifikan dapat menyempitkan akses pendidikan tinggi bagi masyarakat dari latar belakang sosial ekonomi yang kurang mampu. Hal ini dapat memperparah ketimpangan sosial dan mengurangi mobilitas sosial. Selanjutnya, penurunan kualitas lulusan. Mahasiswa yang terbebani dengan masalah keuangan cenderung memiliki prestasi akademik yang lebih rendah. Hal ini dapat menurunkan kualitas lulusan secara keseluruhan. Pergeseran motivasi belajar. Fokus utama mahasiswa menjadi terarah pada bagaimana cara mencari uang untuk membayar kuliah, bukan pada pengembangan diri dan ilmu pengetahuan. Sumber daya manusia yang kurang berkualitas. Jika akses pendidikan tinggi semakin terbatas, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia akan tertinggal dibanding negara yang lain. Selanjutnya yaitu perlambatan pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya kesenjangan sosial. Kesenjangan akses pendidikan akan memperparah ketimpangan sosial yang sudah ada. Melihat dampak yang begitu luas dari kenaikan UKT, maka perlu adanya upaya bersama untuk mencari solusi. Meningkatkan beasiswa. Pemerintah dan perguruan tinggi perlu meningkatkan jumlah dan nilai beasiswa bagi mahasiswa yang kurang mampu. Memperkuat program kerjasama. Perlu adanya kerjasama antara perguruan tinggi, pemerintah, dan dunia kerja untuk menyediakan berbagai program kerjasama seperti magang dan bantuan lainnya. Mendorong penelitian dan inovasi. Perguruan tinggi perlu didorong untuk melakukan penelitian dan inovasi yang dapat menghasilkan produk atau jasa yang bernilai ekonomis, sehingga dapat meningkatkan pendapatan perguruan tinggi. Evaluasi kebijakan. Pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan UKT dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Pendidikan tinggi adalah hak setiap warga negara. Oleh karena itu, kita semua memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pendidikan tinggi tetap terjangkau dan berkualitas bagi semua. Sekian dari saya, selebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. If it's breeze, red ruby the sleeves, Chinese on my sleeve, these wanna be Chun-Lees anyway, yee out. Nasi dibakar, bakar nasi dibakar, campur sate, tusuk sate.